Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para siswa sekalian. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang medan magnet. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama adalah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Kemudian ada medan magnet juga di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Ada juga hukum Ampere. Ada juga medan magnet pada solenoida. Ada juga medan magnet di dalam toroida. Dan ada gaya magnetik atau gaya Lorentz pada penghantar berarus, dan ada juga gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Bumi ini adalah sebuah magnet besar atau magnet raksasa. Kalau kita tinjau kutub utara geografis dari bumi ini merupakan kutub selatan dari magnet bumi. Demikian juga dengan kutub selatan dari geografis bumi adalah kutub utara dari magnet bumi. Jadi, antara kutub magnet dan kutub geografis bumi itu berlawanan. Nah, kutub magnet itu sendiri adalah bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Nah, berarti dalam sebuah magnet ada dua kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, itu makanya sebuah kompas, kalau kita letakkan kompas, maka dia akan selalu menunjuk uh, utara geografis bumi. Kenapa? Karena yang uh, di utara geografis bumi itu adalah kutub selatan dari magnet buminya. Maka kutub selatannya ini akan menarik kutub utara dari magnet kompas. Sebuah magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub-kutub sejenis seperti ini itu selalu tolak-menolak, dan kutub-kutub yang berlainan jenis seperti ini adalah tarik-menarik. Nah, kalau kita mempunyai sebuah magnet besar seperti ini, kemudian kita potong, kita mengharapkan tadi dia misalnya, ini kita mau buat batasnya utara, ini utara saja, ini selatan saja. Ternyata magnet yang kita potong tadi tetap menjadi dua kutub, utara dan selatan, utara dan selatan. Jadi pada dasarnya, sebuah magnet itu selalu mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Kita tidak mungkin membuat sebuah magnet yang mempunyai satu polar, satu kutub. Jika kita meninjau sebuah magnet, katakanlah magnet bumi, maka garis-garis medan magnet itu akan keluar dari utara, masuk menuju kutub selatan magnet. Nah, ini untuk magnet biasa juga itu berlaku hal yang sama. Garis-garis medannya akan keluar dari kutub utara, masuk menuju selatan. Kompas yang diletakkan pada setiap titik dalam medan magnet bumi seperti ini, misalnya di sini, di sini, di sini, dan di sini, itu akan mengarah sesuai dengan arah medan magnetnya. Jadi ini arah penyimpangan jarum kompas itu akan sama dengan arah medan magnet di titik tersebut. Jika kita punya sebuah kawat yang kita letakkan vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat ini sebagai pusatnya. Nah, garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat ini muncul medan magnet. Medan magnet itu sendiri nanti disimbolkan dengan B. Medan magnet bisa kita artikan sebagai ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Di sekitar tahun 1820, seorang fisikawan Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted menemukan bahwa ketika sebuah kompas diletakkan di sekitar kawat berarus listrik, maka jarum kompas ini akan mengalami penyimpangan arah. Dari sini Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan muncul garis-garis gaya magnet atau akan muncul medan magnet. Seperti apa percobaan Ørsted ini, kita akan perhatikan video berikut.
Baik, kita akan melihat bagaimana jalannya percobaan yang dilakukan oleh Ørsted. Ørsted's experiment. In 1820, Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered the magnetic effect of electric current. The experimental setup, similar to the Ørsted's experiment, which led to the discovery of magnetic effect of electric current, is shown in the animation. A conductor or conducting wire AB lying in north-south direction is connected to a battery V through a commutator or tapping key K and rheostat RH. A magnetic compass needle NS is placed just below the conductor AB. Initially, when no current passes through the wire AB, the magnetic compass needle shows no deflection. When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which is along north-south direction. On reversing the direction of electric current through the wire, he observed that the magnetic compass needle got deflected in the opposite direction. Also, the deflection of the compass needle increased when the magnitude of electric current through the wire was increased or when the compass needle was brought closer to the wire. Dari percobaan yang dilakukan Ørsted, bisa kita lihat bahwa ketika kita punya sebuah magnet kompas seperti ini adalah utara, ini kutub selatan kompasnya. Kalau kita letakkan dia di sekitar, katakanlah kita letakkan di atas sebuah kawat yang masih belum dialiri arus listrik, tentunya arah utara dan selatan kompas masih lurus seperti ini, tidak ada menyimpang. Dan ketika misalnya arus listrik kita alirkan dengan arah vertikal atau dari katakanlah dari bawah ke atas seperti ini atau dari arah selatan menuju utara, maka akan terjadi penyimpangan arah jarum kompas seperti ini. Ya, ini bisa dijelaskan nanti dengan kaidah tangan kanan. Kenapa penyimpangan arah jarum kompas ini seperti ini? Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Dan ketika arah arusnya ini saya balik, ya, saya balik dari arah atas ke bawah atau dari utara ke selatan, maka penyimpangan jarum kompas akan berlawanan dengan arah penyimpangan semula. Dia akan menyimpang ke arah seperti ini. Arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalnya kita punya kawat lurus seperti ini, arah arusnya katakanlah dari arah kiri ke kanan seperti ini, horizontal, maka ibu jari kita ini menunjukkan arah arus. Sedangkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus ini bisa ditunjukkan oleh keempat jari kita. Jadi kalau kita menggenggam seperti ini, kawat ini kita genggam, maka ibu jari kita menyatakan arah arusnya, dan di sekitar kawat berarus ini, arah medan magnetnya ditunjukkan oleh arah keempat jari kita. Jadi kalau kita tinjau, saya coba gambarkan di sini misalnya, ketika saya ambil di sisi depannya kawat berarus ini, maka arah putaran tangan kita tentunya ke arah atas, berarti arah medan magnet ke atas. Ketika saya ambil titik di atas dari kawat, ini adalah titik di atas kawat, maka arah medan magnetnya itu nanti akan menuju ke arah sini ya. Nah, ini maka medan magnetnya seperti ini. Dan ketika saya ambil di arah yang sisi ini, maka arahnya akan ke bawah. Dan ketika saya ambil di bawah kawat, maka arahnya akan ke arah depan. Nah, ini bisa dijelaskan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di dalam menentukan arah medan magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ada beberapa perjanjian tanda yang penting kita perhatikan. Kalau kita letakkan sebuah kawat dalam arah vertikal, arah arusnya misalnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, maka ibu jari kita menunjukkan arah arus dan arah keempat jari kita menunjukkan arah medan magnet.
Nah, dalam hal ini, kalau kawatnya kita letakkan vertikal, maka arah medan magnetnya kan hanya mungkin searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini misalnya searah jarum jam ketika arah arusnya ke bawah, dan ini arah medan magnetnya berlawanan jarum jam ketika arah arusnya ke atas. Tetapi kalau kita misalnya meletakkan kawat dalam arah horizontal, bayangkan di sini ada sebuah kawat dengan arah arus horizontal, maka kalau kita genggam kawat tersebut dan keempat jari kita menunjukkan arah medan magnet, maka arah medan magnetnya itu nanti ketika misalnya di atas atau di bawahnya mungkin saja masuk bidang atau menjauhi pengamat, atau mungkin juga keluar bidang atau menuju pengamat. Nah, ketika dia nanti arah medan magnetnya masuk bidang atau menjauhi pengamat, maka kita beri simbol cross seperti ini. Dan kalau dia nanti arahnya keluar bidang atau menuju pengamat, biasanya disimbolkan dengan dot. Kalau kita punya sebuah elemen penghantar sepanjang DL yang dari arus listrik, maka pada sebuah titik katakanlah di sini sebuah titik P yang berjarak R akan muncul medan magnet yang menurut Biot dan Shapard, besarnya medan magnet pada satu titik yang berjarak R dari elemen penghantar ini, yang pertama, sebanding dengan kuat arus I. Dan juga nanti sebanding dengan panjang elemen DL. Besarnya medan magnet di titik P selain dipengaruhi oleh kuat arus I dan panjang elemen DL, juga sebanding dengan sinus sudut api θ antara arus I pada elemen kawat dengan garis hubung. Jadi kalau ini titik P, ini adalah DL, maka garis hubungnya ini membentuk sudut θ. Maka medan magnet di sini sebanding dengan sin θ atau sin P ini. Dan juga medan magnet di titik P ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dengan elemen DL. Jadi kalau titik P mempunyai jarak ke elemen DL ini adalah R, maka besarnya medan magnet di titik P ini sebanding dengan 1/R kuadrat atau berbanding terbalik dengan R kuadrat. Secara matematis, persamaan atau hukum dari Biot-Shapard ini bisa kita tuliskan bahwa besarnya medan magnet di titik P, saya sebut nanti dB, sebanding dengan I dL sin θ per R kuadrat. Nah, atau boleh saya tuliskan menjadi besarnya dB sama dengan mu0 per 4 pi I dL sin θ per R kuadrat. Di mana mu0 itu adalah permeabilitas vakum yang besarnya nanti 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber ampere meter. Kita akan melihat bagaimana besarnya kuat medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kawat lurus berarus listrik. Kalau kita punya sebuah kawat lurus berarus listrik dengan arah arus dari bawah menuju ke atas, maka kalau kita ambil sebuah titik P yang berjarak A dari kawat, tentunya arah medan magnet di titik ini adalah masuk bidang, sehingga kita kasih tanda cross. Kemudian kalau kita tinjau sebuah elemen DL di sini yang berjarak R dari titik P, maka menurut hukum Biot dan Shapard, sudut yang dibentuk oleh garis hubung ini terhadap elemen DL ini adalah θ. Di mana jaraknya elemen DL ke titik O, ini kita sebut saja nanti ini adalah L. Ini misalnya adalah L. Nah, kemudian kalau kita ambil dari gambar ini, sin θ itu akan sama dengan A per R. Atau boleh saya tuliskan R sama dengan A per sin θ atau sama dengan A kosekan θ. Kemudian kalau saya ambil nanti nilai kotangen θ di sini itu akan sama dengan min L per A. Atau L sama dengan min A kotangen θ. Kemudian kalau L ini kita turunkan terhadap θ, sehingga saya dapatkan dL per dθ,
itu akan sama dengan A kosekan kuadrat theta. Atau bentuk lain daripada DL ini boleh saya tuliskan menjadi DL sama dengan A kosekan kuadrat theta d theta. Dari persamaan Biot dan Sapat, bahwa besarnya medan magnet di titik P ini dituliskan bahwa dB sama dengan μ0/4 pi I dl sin theta r kuadrat. Kita sudah punya nilai dl, yang itu yang ini, dan kita sudah punya nilai r yang sama dengan A kosekan theta. Kemudian nilai dl dan nilai r ini kita masukkan ke dalam persamaan sehingga bentuknya menjadi μ0/4 pi A kosekan kuadrat theta d theta dibagi dengan A kuadrat kosekan kuadrat theta kali sin theta. Nah, kalau kedua ruas ini kita integrasi, sebelah kiri ini saya akan dapatkan integral dari dB dengan batas 0 sampai B, dan di sebelah kanan ini integral dari μ0/4 pi I sin theta d theta per A dengan batas theta 1 sampai theta 2. Baik, kalau misalnya kedua ruas ini nanti kita integralkan, maka integral dari dB sama dengan B dan integral dari μ0 I sin theta d theta per 4 pi A itu akan sama dengan μ0 I per 4 pi A min kosekan theta dengan batas integrasi theta 1 sampai theta 2. Kalau kita masukkan batas integrasi theta 1 dan theta 2 ini, kita akan dapatkan besarnya medan magnet di titik P ini, B sama dengan μ0/4 pi cos theta 1 min cos theta 2. Nah, karena di sini theta 2, ini kalau kita ambil theta 2 ini, itu akan sama dengan 180 min beta. Ya. Maka theta 2 ini bisa saya ganti menjadi beta. Maka saya akan dapatkan persamaannya nanti B sama dengan μ0 I per 4 pi A cos theta 1 min cos beta. Nah, supaya lebih memudahkan kita, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi theta 1 ini misalnya saya ganti menjadi alfa. Maka kita bisa tuliskan nanti ini B sama dengan μ0 I per 4 pi A dikali cos alfa tambah cos beta. Untuk lebih memudahkan kita menentukan besarnya kuat medan magnet di titik sembarang yang dihasilkan oleh sebuah kawat lurus berarus listrik, maka kalau ini adalah sebuah kawat berarus listrik dan kita punya sebuah titik di sini yang berjarak A dari kawat, maka besarnya medan magnet di titik P ini sama dengan B sama dengan μ0 I per 4 pi A cos alfa tambah cos beta. Di mana alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis hubung dari titik ke bagian bawah kawat. Ya. Dan beta ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis hubung titik dengan bagian atas kawat. Jadi seperti ini. Dalam mungkin buku yang lain ada yang menuliskan nanti besarnya medan magnet B sama dengan μ0 I per 4 pi A sin alfa tambah sin beta. Itu bisa saja, di mana yang disebutkan dengan alfa dan beta itu nanti adalah di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, yang penting diingat pertama adalah A itu adalah jarak terdekat atau jarak tegak lurus dari kawat ke titik. Kemudian I ini adalah kuat arus dan μ0 adalah permeabilitas vakum. Nah, seandainya kawat ini sangat panjang, sehingga nanti kalau ini sangat panjang, maka besarnya sudut alfa ini itu akan sama dengan sudut beta mendekati 0 derajat. Maka bentuk dari persamaan ini bisa kita ubah, kita ganti nanti nilai cos alfa dan cos beta ini menjadi cos 0 tambah cos 0. Akibatnya, besarnya medan magnet di titik sembarang untuk kawat yang sangat panjang bisa kita tuliskan B sama dengan μ0 I per 2 pi A.